Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul rahmah wa syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin muslimat, sholimin sholimat rahimakumullah. Masih dalam rangka bagaimana kita mengkhidmati bulan Ramadan dengan berbagai amal kita demi mendapatkan pengakuan Allah atau legitimasi Allah Subhanahu wa taala kita benar-benar sebagai hambanya. Tentunya di antara kebesaran-kebesaran bulan Ramadan itu di mana Allah turunkan Al-Quran yang kita sebut atau kita peringati dengan istilah Nuzulul Quran. Nah, itu di bulan Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan itu turunkan Al-Quran. Maka salah satu di antara bagaimana caranya kita mendapatkan pengakuan Allah itu harus kita mengakui bagian dari apa-apa yang telah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ungkapan itu amanna billah wa bima jaa anillah. Kita beriman kepada Allah dan apa saja yang datang dari Allah. Nah, ini salah satunya adalah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu bagian yang harus kita imani, karena iman itu kan ada 6 ya. Ada 6. Pertama iman kepada Allah, terus iman kepada malaikatnya dan kitabnya. Nah, kita berada pada periode Al-Quran. Maka itu kita harus benar-benar imani Al-Quran itu dengan sesungguh-sungguhnya. Itu sebagai bentuk pengakuan dan pembenaran kita dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita diakui oleh Allah sebagai hambanya. Karena apa? Banyak yang Al-Quran itu hanya sekedar ya simbol-simbol saja itu, Pak Emon, Pak Tija ya. Itu hanya ditaruh gitu kan, tidak dibaca. Nah, itulah. Jadi kita penting bagaimana mengakui dalam bentuk keimanan kita kepada Al-Quran. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana cara kita mengimani Al-Quran agar kita dapat pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala? Oh ya. Ya. Kalau iman itu secara umum kan tasdiqun bil qalbi wa taqdirun bil lisan wal af'alu bil arkan. Ada pembenaran di dalam hati, kemudian ada pengakuan ikrar. Misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu ikrar ya. Kemudian af'alul bil arkan, artinya dipraktekkan. Jadi iman saja itu tidak cukup, harus amal soleh. Makanya alladzina amanu wa amilus sholihat itu selalu berdampingan. Nah, berkaitan dengan Al-Quran, ma makna al-imanu bil Quran itu adalah kata ulama di dalam tafsir itu at-tasdiqu bi kaunil Quran kalamullahi azza wa jalla. Apa artinya? Mengakui bahwa semua yang ada di dalam Al-Quran, huruf per huruf, kalimat per kalimat, ayat per ayat, itu benar-benar semuanya adalah kalamullah. Nah, kalamullah itu adalah perkataan Allah. Ini Allah berkata, berarti kalau Allah saja suci, perkataannya harus suci. Lah itu mulai dari situ kita ngakuin. Karena kalimat-kalimat Al-Quran walaupun hanya sekedar tulisan, tapi kesuciannya itu harus kita akui. Sehingga wajar para ulama fikih itu membaca Al-Quran, nggak baca Quran, megang Al-Quran saja kita harus suci. Kenapa Al-Quran itu suci?
La yamassuhu illa mutahharun, kan jangan kau nyentuh kecuali kau dalam keadaan suci. Nah, itu salah satu pengakuan. Kadang-kadang kita ya memang sih nggak dosa memegang Quran walaupun kita nggak apa, batal ya. Memang nggak masalah, tetapi bentuk pengakuan kita itu harus kita akui kesucian itu dulu secara fisik. Nah, gitu loh. Nah, karena mulai kita meyakini bahwa itu kalamullah, ini bukan sekedar tulisan saya, tulisan yang umum, bukan. Itu kalamullah gitu loh Pak Rabi ya. Itu kalamullah. Itu yang pertama, fisiknya. Kemudian makna dari kalimat itu. Kita harus yakini dan akui bahwa setiap kita membaca satu huruf pun itu bagian dari ucapan Allah. Nah, kadang-kadang kita mah baca Quran mah aja tapi cuma kan ngakuinya gitu loh. Sehingga karena pengakuan itulah eh, apa ya, setiap huruf yang kita baca, setiap huruf belum pada kata ya kalimat itu mengandung kebaikan 10 kali kebaikan, gitu kan? 10 kali kebaikan. Apalagi satu kata, satu kalimat, kan? Satu kata bahasa kita kalau dalam Al-Quran kan kalimat, kalimat itu kata. Nah, itu pertama. Sehingga pentingnya kita dari pengakuan kita kepada Al-Quran, bacanya juga harus hati-hati, menyandarkan kepada teknik pembacaan yang baik. Maka Iqra'ul Quran biar ya apa namanya bil mujawwad, bacalah Al-Quran dengan sebagus-bagusnya. Artinya bagus itu tapi huruf hukum hak akan ya. Jadi hurufnya rapi, fasih, kalimatnya juga ada hukum-hukum tertentu. Karena kayak mati bertemu dengan ini kan ada hukumnya. Nah itu harus diyakinkan. Seberapa tingkat keyakinan kita, pengakuan kita ya sepanjang pemahaman kita. Nah, kemudian baru kandungannya. Setiap kata dalam Al-Quran itu kan mengandung sebuah apa ya penjelasan, keterangan. Apalagi sudah baca satu ayat itu kan itu menceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum syariat. Nah, itu kalau sudah ini merupakan dalil hukum, maka itu harus kita taati. Itu cara mengimani Al-Quran. Nah, cara mengimani Al-Quran pada tingkatan yang paling tinggi itu adalah pengamalan. Jadi diamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sesuai dengan tingkat pemahaman kita. Nah, itu cara mengimani Al-Quran. Jadi kalau at-tasdiqu bi kaunil Quran kalamullah azza wa jalla, mengakui bahwa setiap bagian dari Al-Quran itu adalah kalam. Kalau disebut kalam itu Allah ngomong. Nah, Allah itu maha suci, omongannya juga suci. Maka kalau kita baca apapun itu sama dengan kita ngomong sama Allah. Dan karena kita menghadapi Allah gitu kan, diri kita harus suci. Suci isyarat bikin itu kan dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian suci hati. Kalau kita mensucikan hadas besar, hadas kecil itu gampang, tapi sucinya hati itu dengan ketulusan. Gitu. Saya baca ini bukan baca cuma kata, tapi ini Allah ngomong. Gitu. Jadi itulah cara mengimani atau mengakui Al-Quran. Ya. Ada yang lain? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk bertanya Kiai, tadi kan di situ Al-Quran kita mengamalkan Ya, ya. agak suaranya. Ya. Nah, jadi itu contoh orang-orang yang mengamalkan Al-Quran itu gimana Kiai? Oh ya, baik. Mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Quran itu ada yang bil ilmi. Yang dimaksud bil ilmi itu adalah seseorang yang mampu membaca, mampu mengartikan, dan mampu memahami kandungan. Gitu. Nah, oh, berarti ini harus begini, dipraktekin, sama itu
mengamalkan Quran. Loh, ada lagi yang kedua itu orang yang mengamalkan Al-Quran melalui wasilah. Bil wasilah itu maksudnya apa? Perantara. Kita nggak bisa baca Quran, apalagi mengartikan, apalagi memahami kandungannya. Tapi melalui seseorang yang dapat dipercaya, artinya kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan, maka itu termasuk orang-orang yang mengamalkan Quran. Umpamanya begini, Pak Iwan bisa nggak ngerti nggak tafsir? Nggak kurang ya tafsir. Pokoknya terus saya bilang ini maknanya begini Pak Iwan. Jadi kita antara dengan Al-Quran ini kita diperintah untuk sholat. Karena sholat bisa kan? Bisa. Tapi memahami dari Al-Quran itu nggak sampai. Nah, wasilah. Jadi saya menjelaskan Bapak Sa'ali, Bapak Emon itu melaksanakan sesuai dengan penjelasan itu namanya berwasilah. Ada lagi yang ketiga itu dengan keyakinan. Nah, bil iktikad. Iya, pokoknya saya mah ngikutin sholat bapak, rumah diajarin begini. Terus katanya pokoknya ini berdasarkan Al-Quran, dalilnya ada di Al-Quran. Nah itu pokoknya saya yakin dah walaupun saya ini juga termasuk orang yang mengamalkan Al-Quran. Tetapi yang baik itu adalah kita paham bacanya, paham artinya, dan juga paham kandungannya maksudnya. Nah itu pengamal Quran. Jadi macam-macam tingkatan. Ya. Itu yang salah satu bagaimana cara kita mengakui Al-Quran sebagai benar-benar petunjuk bukan lil muttaqin. Nah itu kan dari kalau kita la raiba fihi bukan lil muttaqin. Nah itu yang terpenting dan ada lagi ungkapan Allah begini dalam firman-Nya. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya dan tidak akan Allah dengan Al-Quran itu menyebabkan orang itu salah jalan. Nah pokoknya yakini kalau megang Al-Quran, yakin baik bil ilmi, bil wasilah atau bil iktikad, yakin aja itu sudah benar gitu loh. Itu sudah akan diakui oleh Allah. Kadang-kadang kita benar nggak sih? Jangan salah dari perlu adanya wasilah. Nah, di antaranya kita sering ngaji begini rame-rame itu wasilah. Karena kita nggak bisa menerjemahkan Al-Quran sendiri. Saya kira gitu ya. Jadi ini salah satu cara bagaimana mengimani Al-Quran, mengakui Al-Quran agar kita mendapatkan pengakuan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga di bulan Ramadan ini setiap baca itu harus didasarkan atas keyakinan. Gitu. Karena apa? Kalau nggak didukung dengan keyakinan hati, ketulusan, bisa jadi kita cepat ngantuk. Nah, cepat ngantuk, cepat tulus. Dan Allah juga nggak maksa kalau kira-kira mulai goyah keyakinannya karena ngantuk itu capek. Nah, mendingan berhenti, mohon kepada Allah, ya Allah, bacaan saya segini, ya itulah kebisaan saya, tapi berikanlah keberkahan dari bacaan. Jangan lupa minta. Kenapa? Karena minta kepada Allah itu bagian dari pengakuan. Iya, akuin adanya Allah. Iya. Demikian kaum muslimin muslimat selamat rahmatullah melalui Al-Quran atau melalui pengakuan diri kita pada Al-Quran sebagai bagian dari kalamullah yang kita harus yakini kita menjaga kesuciannya, baik suci hati, suci lisan, dan suci juga perbuatan. Insya Allah Allah akan mengakui kita kelak di yaumil akhir. Barakallahu li wa lakum wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.